Halo, salam kenal. Nama saya Arif dari Bunda.id. Banyak bantu-bantu di produk dan teknologi kami. Banyak-banyak terima kasih. Halo, saya Regis Mahdi. Saya co-founder dan managing director di Pijar Psikologi. Dulu sih berdiri 2015, jadi ya sudah 5 tahun ngelola Pijar. Tapi dulu sempat off setahun untuk studi kan di Inggris, jadi dipegang sama teman-teman yang lain. 2 tahun bahkan kalau di total. Bunda.id itu mulainya Februari 2015, jadi ya sama juga ya, 5 tahunan. Oke, jadi kalau ditanya why-nya itu, sebetulnya aku baru menemukan my biggest why-nya itu pada tahun 2017 sebetulnya. Tapi kalau pas 2015 tuh drives-nya tuh lebih ke melihat fenomena orang-orang waktu itu tuh di sosial media, terutama di Twitter dan Facebook tuh banyak yang orang marah-marah, kemudian maksudnya marah-marah terus terakhirnya tuh no mention gitu. Terus aku melihat kok ini kayaknya nggak selesai ya, malah mereka kayak marah-marah tapi kayaknya nggak di tempat yang benar, dan ya udah aja gitu jadinya kok nggak oke gitu. Nah terus berangkat dari situ melihat beberapa data yang kok kayaknya orang mulai mencari pertolongan. Misalnya kayak beberapa waktu itu yang aku lakukan tuh kayak ngelihat beberapa keyword search yang ada di Google tuh terkait psikolog online, counseling online dan lain-lain tuh angkanya mulai naik gitu dari 2014 pertengahan sampai 2015 awal gitulah. Terus ya udah akhirnya dari 2014 akhir sampai 2015 awal tuh ya melihat kayaknya ada missing link nih yang nggak nyampe akhirnya ke orang-orang yang orang-orang yang mau melakukan konseling gitu-gitu pada saat dulu awalnya kayak gitu. 2017 awal-awal tuh ternyata mengalami fase yang namanya depresi berat gitu, dan kayak udah sampai ke tahapnya udah suicide trial gitu. Dan baru ngeh banget kayak gila bisa sebegininya ya si kondisi orang ini gitu, bikin orang tuh jadi disabled dan sungguh rasanya tidak enak sekali. Jadi di situ malah jadi mengikrarkan diri untuk oke, kayaknya setelah pulih ya dari kondisi itu, akhirnya mengikrarkan diri untuk kayaknya dalam part of kehidupan aku selanjutnya aku akan mendedikasikan diriku untuk mengupayakan supaya hal yang aku alami tidak terjadi sama orang lain, dan ya kurang lebih seperti itu. Kalau dulu sih mau diriin Pijar karena sama sih ya kayak Mas Arif ya, browsing juga gitu kan di internet, terus ngerasa kok kayaknya nggak ada sih saat itu platform psikologi yang beneran ngasih edukasi gitu. Makanya Pijar kan awalnya kan lebih kuat di artikelnya daripada sekarang kan memang artikel sama konsultasi jadi program yang sepaket, tapi dulu ngerasa nggak ada informasi yang kredibel gitu. Psikologi itu isinya tuh tebak-tebakan kepribadian lewat ada 8 pintu, pilih mana kepribadian pengalaman psikologi di dunia maya, isinya nggak ada yang kredibel gitu. Jadi kepingin lah mau ngasih informasi untuk masyarakat yang kredibel, tapi terus ngerasa jahat juga kalau cuma ngasih informasi, cuman nggak ngasih akses untuk konsultasinya. Jadi akhirnya dibikin sepaket programnya Pijar itu untuk konsultasi gitu sih. Kalau memang spiritnya Pijar dari awal mengajarkan psikologi untuk masyarakat gitu sih, jadi namanya Pijar Psikologi. Ya adis ya, karena saya juga orang dengan mental illness, jadi yang berat ngurus diri sendiri juga kan sebenarnya. Ngurus diri sendiri, punya pekerjaan full time, ngurus Pijar juga gitu, jadi menyeimbangkan beberapa aspek kehidupan yang berbeda itu cukup berat juga gitu kan. Di satu sisi butuh kehidupan personal juga, butuh waktu pribadi juga. Di sisi yang lain sih kalau sekarang sih mungkin sulit untuk ini ya, untuk catching up dengan kerjaan-kerjaan, karena maksudnya tadi kan orang di Pijar ya kita semua punya kehidupan masing-masing gitu. Pijar itu kayak taman bermain kami aja, kami kerjakan di malam hari atau sore hari setelah lepas kerja. Jadi mungkin, dan sekarang semuanya terpisah kotanya gitu ya, ada yang di Surabaya, ada di Jogja, ada yang di Jakarta, Bekasi, Tangerang, terpisah-pisah semua. Jadi mungkin sulitnya untuk apa ya, untuk cari waktu yang pas untuk mengerjakan Pijar itu sendiri gitu. Salah satunya aja kali ya, salah satunya pas dulu ya, dari dulu tuh kayak, karena memang si Bunda.id memang didirikannya buat kategorinya tuh masuknya ke social enterprise. Jadi memang gimana
supaya inisiatif ini tuh bisa sustain gitu. Nah sebenarnya mungkin challenge-nya yang di awal-awal itu lebih ke gimana nemuin bisnis model yang tepat, gimana supaya ini bisa sustain panjang dan inisiatif baiknya bisa berkelanjutan dan lebih massive impact, terutama at scale ya. Jadi gimana caranya supaya inisiatif baiknya tuh punya massive impact gitu. Aku lebih dibilang bebannya enggak sih ya, lebih ke tertantang terhadap challenge-nya dan akhir-akhirnya mungkin jadi arahnya ke mungkin yang sekarang termsnya tuh toxic productivity gitu loh. Jadinya kayak overwork gitu dan kayak wah ini udah berlebih gitu, sehingga tuh yang kayak mau ngerem juga teman-teman yang lain juga sama gitu kayak lo kok ini. Jadi kayak itu sih yang challenge-nya sebetulnya itu kayak gimana untuk gimana untuk stay balance sih sebetulnya itu. Waktu aja. Memang kan zamannya sekarang ya emang zamannya toxic positivity gitu ya Mas Arif bilang. Memang anak muda zaman sekarang tuh zaman yang memang sangat stres dengan banyak tuntutan hidup gitu kan. Even dengan kehidupan pribadi aja sebenarnya kita udah ribet gitu kan. Dan kalau saya pribadi ya ditambah dengan kerjaan full time dan pijar, jadi sebenarnya ya ngerasa kelelahan juga kadang-kadang. Tapi ya tadi nggak berarti lelah terus gitu, tapi dua sisi mata koin. Kadang lelah, kadang tertantang, kadang malah lebih excited pada kerjaan sehari-hari, lebih excited daripada kehidupan personal sendiri. Jadi ya mix sih, nggak bisa dibilang ini selalu membebankan kayak gitu. Namanya kerjaan dimanapun pasti kan bikin kadang capek, tapi juga kadang bikin semangat gitu. Ngaruh sih, sebenarnya kami sih nggak yang benar-benar ngukur secara detail banget ya gitu ya. Maksudnya kami bukan yang lembaga yang benar-benar ngukur impact kami secara sosial. Cuman memang kami kadang secara berkala survei gitu ke klien-kliennya pijar gitu kan, atau ke pembaca pijar, atau ke rekanan-rekanan pijar. Dan kami sih lebih ngukur dari impact kualitatif sih. Misalkan kayak orang-orang yang sudah konsultasi ke pijar gitu kan, mereka yang benar-benar ngerasa ya thank you banget karena ada layanan pijar yang gratis. Mereka tinggalnya di Sulawesi, tinggalnya di Sumatera yang susah nyari psikolog, dan itu benar-benar pertama kali mereka bisa numpahin cerita mereka biarpun cuma lewat chat atau cuma lewat email gitu. Tapi buat mereka itu ya pengalaman yang berharga karena mereka nggak tahu bahwa ternyata bisa ngungkapin perasaan secara bebas kayak gitu. Itu kalau dari sisi yang klien. Kemudian kalau dari sisi misalkan rekanan gitu, kami sering juga dapat komunitas-komunitas yang baru tumbuh gitu kan, yang entah di mana, di Bali atau di Malang atau di mana, yang mereka ngontak, thank you ya Pijar, kita jadi terinspirasi juga nih bikin organisasi yang sama di kota kami, di univ kami. Buat aku sama teman-teman sih itu reward yang luar biasa. Jadi kayak oh gila ya, sampai orang bikin organisasi sendiri untuk komunitas mereka di tingkat entah itu univ, di tingkat kota, di tingkat apapun, dan itu karena pijar. Jadi kayak beneran senang aja gitu. Dan pasti kan akhirnya kan impactnya kan berlipat gitu kan di area mereka masing-masing gitu, menginspirasi orang-orang yang lain lagi, jadi menyentuh semakin banyak orang. Buatku sih ya impactnya itu yang paling berharga sih. Mungkin aku mau nambahin dari yang Mas Regis bilang gitu ya, impact yang pijar psikologi berikan itu salah satunya ke tim kita tuh lebih kayak yang kalau misalnya mau lihat apapun artikel atau konten tentang psikologi di Indonesia tuh refernya ke pijar dulu gitu, karena buat kita pijar tuh kalau bisa dibahasakan tuh kayak psychology today-nya Indonesia lah kalau aku bisa bilang ya. Jadi terima kasih sekali Mas Regis dan teman-teman luar tools yang kita buat, terutama kayak misalnya digital assessment, kemudian screening test dan lain-lain. Itu aku rasain tuh lebih senangnya ketika orang menggunakan itu lagi dan orang jadi tahu kayak gimana sih itu membantu sih masing-masing stakeholder kita, kayak misalnya contohnya psikolog, jadi bisa tahu early assessment-nya kayak gimana. Jadi kalau di muda mungkin itu psikologistik ini sih mungkin kayak orang yang sudah
got help dari ibunda.id tuh in terms of number ada sekitar 950 ribuan orang users gitu. Kemudian orang yang pertama kali banget menggunakan layanan kesehatan mental tuh yang dari data yang kita ada itu ada sekitar 27.500-an orang gitu. Dan itu bikin kita makin semangat lagi gimana caranya supaya bisa semakin banyak lagi orang yang semakin aware dengan data itu, dengan layanan kesehatan mental dan sadar dengan kalau aku bilang ya, karena unik banget ya menurut aku definisi kesehatan mental buat aku tuh bukan orang yang dari disabled jadi enabled, tapi lebih gimana bisa mengoptimalkan hal apa yang tidak terlihat dari diri mereka gitu. Justru karena dengan masa pandemi ini orang dan juga kayak bonus tahun kemarin 2 tahun terakhir ini isu kesehatan mental naik banget, orang makin aware dan yang reach out tuh semakin banyak sebetulnya. Mungkin lebih challenging-nya adalah menganalisa users yang datang sih, karena users yang datang tuh bener-bener tuh beraneka ragam gitu. Jadi kita udah punya, dalam tanda kutip kayak udah punya persona sendiri tadinya, ternyata pas sekarang tuh malah makin ngelihat kok malah ada persona-persona baru yang muncul yang sebelumnya nggak kita temukan dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Kalau kami sih tetap saja bergeraknya sama aja sih, nggak banyak perbedaan gitu. Malah justru Pijar di awal-awal masa pandemi malah kami cenderung nggak mau yang terlalu aktif edukasi IG Live, webinar dan lain-lain, karena kami ngerasa kok ini harusnya manusia istirahat, malah semua orang jadi rame banget gitu IG Live tuh setiap hari kayak berjejer gitu kan semua orang webinar. Jadi kami malah milih ini saatnya istirahat gitu. Kami nggak mau nambah hiruk pikuk ramainya informasi gitu. Jadi justru malah Pijar ngambil approach yang berbeda, karena kami juga ngerasa aku aja butuh istirahat, kenapa masa pandemi ini buat kita yang bisa istirahat, kenapa nggak jadi masanya istirahat gitu. Kadang-kadang saya juga mempertanyakan diri saya juga, kok saya ngapain sih ya sebenarnya. Jadi it's okay gitu, naik turun dalam kegiatan gitu kan, dalam kerjaan, dalam kegiatan apapun, tapi ya at the end of the day cek lagi tujuan awal bikin ini semua buat apa, ngelakuin ini semua buat apa, kayak gitu. Capek iya, pengen nyerah kadang-kadang muncul, dan ya udah gitu, yang penting kan tetap keep going on. Punya circle, punya tim yang sama-sama saling nyemangatin, dan ya setiap ngerasa lelah balik lagi cek tujuan awal kita bikin ini apa, lalu selalu tanya ke diri sendiri untuk apa, kayak gitu. Dan itu exercise yang bagus ya ketika kita memang ngerasa kayaknya ini udah nggak tepat deh, ya mungkin memang sudah saatnya berhenti atau saatnya mengubah haluan atau saatnya apa. Karena kalau kita nggak pernah ngelakuin evaluasi, jadinya jalan di tempat kayak gitu. Aku menambahkan ya, soalnya jawabannya kurang lebih sama Mas Agis. Jadi salah satu yang lumayan efektif ketika sudah dalam tanda kutip kayak aduh ini gimana ya, aduh susah banget ya apa dan lain-lain, itu ngelihat balik journey yang udah dilaluin apa gitu, ngelihat foto-fotonya, ngelihat progresnya kayak gimana. Jadi kayak memorizing dulu tuh kayak gimana ya, itu tuh lumayan banget bisa kalau itu salah satu yang sering aku lakukan sih, maksudnya ketika capek atau burn out atau apa gitu dan lain-lain tuh kayak ya udah nggak apa-apa berhenti sejenak gitu, sambilan ngelihat lagi perjalanan yang sudah dilalui itu kayak gimana gitu sampai bisa ada di titik sekarang gitu. Dan melihat berapa banyak orang yang sudah percaya gitu ke apa yang kita sudah buat dan yang sudah kita jalani sih, gitu sih. Aku sih justru pesannya lebih ke ayo kita bisa ngapain bareng gitu deh. Soalnya selalu yang muncul tuh kalau misalnya dari rekan-rekan yang lain tuh ngerasa bahwa misalnya ya, kalau misalnya ada kayak gitu, ini jadinya kayak semacam kayak dalam tanda kutip kayak kompetisi gitu. Dan kita tuh di Ibunda tuh tidak pernah ngerasa kayak gitu, karena menurut kita sama seperti yang kayak Mas Agis bilang tadi, masalah ini tuh terlalu besar kalau misalnya dihandle lu sendirian gitu. Jadi buat kita tuh ayo kolaborasi, apa yang kita bisa lakuin bareng,
terutama dengan keterbatasan yang ibunda punya gitu. Dan juga ada beberapa sisi yang mungkin kelebihan yang ibunda juga punya gitu. Apa yang bisa kita lakukan bareng? Jadi apa ya? Mungkin pesannya mari berkolaborasi. Gitu. Yang penting find your why gitu. Kenapa mau fokus di kesehatan mental ini? Jangan ikut-ikutan tren aja. Jadi benar-benar harus paham masalahnya apa. Bahkan kalau yang misalkan di komunitas yang di kota atau di mana gitu ya pahami gitu di kota itu atau di mana targetnya tuh butuh apa. Jadi jangan cuman ini lagi ngetren nih kita bikin gitu. Ya nggak apa-apa juga, cuman akan lebih baik kalau beneran nyari tahu masalahnya apa dan apa yang perlu dikerjakan kayak gitu kan. Kemudian yang kedua sih tetap kasih informasi yang kredibel, jangan asal gitu. Yang ketiga tetaplah bertahan, jangan cuman karena bikin itu mudah ya, mempertahankan sulit. Jadi pasti Mas Arif juga tahu lah. Jadi bikin itu mudah, mempertahankan sulit. Jadi ya tetap bertahan, do what you can do. Dan tadi kalau ketemu kesempatan kolaborasi ya silakan gitu approach sesama komunitas yang sama-sama sedang bertumbuh ataupun yang sudah lebih lama bertumbuhnya gitu. Kami sudah berjuang untuk kalian karena kalian layak untuk diperjuangkan. Apakah kalian mau berjuang bersama kami?